Jadi selamat malam teman-teman, selamat datang di tutorial yang kelima mata kuliah pengantar matematika finansial 1. Jadi ini menjadi tutorial terakhir untuk Matfin 1 kelas B di semester ini. Nah, di tutor ini nanti kita akan bahas chapter 5 yaitu amortization schedules and sinking fund. Nanti isinya apa aja? Yang pertama pendahuluan, terus habis itu gimana kita menentukan outstanding loan balance atau sisa utang di waktu ke T. Kemudian amortization schedule, nanti kita menyusun tabel amortisasi atau kayak tabel pelunasan utang gitu. Kemudian nanti sinking fund dan yang terakhir ada sinking fund schedule. Jadi langsung kita mulai aja. Nah, yang pertama jadi nanti di chapter 5 ini kita intinya adalah membahas terkait pembayaran utang atau ngelunasi utang. Nanti bakal ada dua metode, yaitu amortization method sama sinking fund method. Nah, amortization method ini intinya si borrower itu atau orang yang pinjam uang itu membayar ke lender dengan cicilan dalam periode tertentu. Jadi misal nanti dia melunasi utangnya tuh dengan membayar 1 juta di tiap akhir tahun selama 10 tahun misalnya. Itu untuk amortization. Konsepnya cukup sederhana. Kemudian berikutnya itu sinking fund. Jadi sinking fund ini si borrower atau yang minjem uang itu membayar ke lender dengan pembayaran lump sum di akhir jatuh tempo utang. Jadi eh, si sinking fund ini sebenarnya itu nanti si peminjem tuh dia depositin uangnya ke suatu sinking fund gitu, di mana uang yang dia depositkan nanti di akhir periode atau di akhir jatuh tempo utang itu bakal dia pakai buat melunasi utang. Nah, tapi kalau di sinking fund ini nanti selain dia mendepositkan uangnya ke sinking fund, dia juga membayar bunga dari utangnya sendiri. Yaitu nanti dia, jadi sebenarnya nanti tiap periode dia itu membayar bunga utang, plus dia juga mendepositkan uang ke sinking fund. Jadi nanti uang di sinking fund-nya itu di akhir jatuh tempo bakal diambil buat melunasi utangnya secara lump sum atau sekali pembayaran. Kurang lebih secara konsepnya begitu. Kemudian kita menentukan outstanding loan balance. Nah, apa itu outstanding loan balance? Outstanding loan balance ini adalah dia itu sisa utang di waktu ke T. Nah, jadi kalau utang kan tadi ada dua metode. Di sini outstanding loan balance yang kita bahas itu yang buat amortisasi. Jadi ada dua metode yaitu prospektif sama retrospektif method. Itu nanti hasilnya pasti sama ya, mau kita pakai prospektif atau retrospektif method. Nah, jadi sisa utang di waktu ke T buat sebuah utang dengan N periode yang nanti cicilannya yang dibayarkan itu sebesar R di tiap akhir periode, itu kurang lebih rumusnya seperti ini. Nah, kalau buat prospektif method, sebenarnya konsepnya dia adalah present value dari future payment. Jadi sisa utang di waktu ke T itu R dikali A angle N min T. Mungkin kalau digambar, kalau dalam timeline gini, misal ada utang yang 5 tahun aja. Nah, 5 tahun terus dia bayarnya sebesar R setiap akhir tahun. Nah, kalau misal kita mau mengetahui sisa utang di waktu ke T, misal di sisa utang di waktu akhir tahun ketiga, misalnya nanti di sini kita tulis B3 karena kita pakai prospektif bisa ditulisin P di sini. Itu sama dengan R A angle N-nya adalah N itu periodenya. Jadi N-nya 5. Kemudian T itu berarti di sini 3. Jadi A angle 5 min 3 atau A angle 2. Nah, kenapa A angle 2? Karena di sini bisa kita lihat di waktu ketiga ini setelah
di waktu ketiga atau di akhir tahun ketiga, setelah kita membayar, maksudnya setelah kita udah membayar ini ya, kan sisa utangnya tinggal yang ini sama ini. Kemudian sisa utang yang ini kita bawa ke tahun ketiga. Nanti kita akan memperoleh itu R A angle 2. Jadi rumusnya kurang lebih dari situ konsepnya. Jadi itu sisa utang di akhir tahun ke T, tapi cicilan yang di akhir tahun ke T itu udah dibayarin. Atau kayak sisa utang di waktu ke T, sesaat setelah kita membayarkan cicilan sebesar R-nya ini di waktu ke T. Makanya di sini tinggal R yang di akhir tahun keempat sama R yang di akhir tahun kelima kita bawa ke akhir tahun ketiga. Karena yang ditanya di sini adalah sautang di akhir tahun ketiga. Kemudian di sini retrospective method. Jadi retrospective method ini simpelnya dia konsepnya adalah nilai akumulasi dari utangnya itu dikurangi nilai akumulasi dari pembayaran di masa lalu. Jadi misal nih dengan case yang sama kayak tadi, nih 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dia bayarnya R kayak tadi. Nah, kalau di retrospective method, kita misal mau mencari B3R, itu berarti kan kalau dari rumus ini sama dengan R kali A angle N, N-nya kan periodenya tadi 5, dikali 1 plus I, pangkat T, T-nya adalah 3, dikurangi S angle T, yaitu S angle 3. Nah, di sini A angle 5 itu kan sebenarnya kita ngebawa semua payment ini di waktu ke 0. Atau itu sebenarnya sama dengan utangnya. Karena present value dari seluruh pembayaran kan sama dengan utangnya. Kemudian dikali dengan 1 plus I pangkat 3. Berarti sama aja nilai utangnya itu. Nilai utangnya, oke di sini kan R A angle 5. Kemudian kita bawa ke sini. Dikali dengan 1 plus I pangkat 3. Itu kan jadi R A angle 5 1 plus I pangkat 3 atau nilai akumulasi utangnya di akhir tahun ketiga. Nah, habis itu tinggal dikurangi dengan nilai akumulasi dari pembayaran masa lalunya. Jadi kayak ini tuh kayak kebalikan yang tadi lah. Jadi ini semua pembayaran kita bawa ke present value, terus dibawa ke waktu ke T, berarti ini jadi A angle 5 kali 1 plus I pangkat 3. Nah, terus dikurangi yang udah kita bayarkan tadi. Yang udah kita bayarkan kan tadi sebesar R di akhir tahun ke 1, 2, sama 3. Nah, ini kita bawa ke akhir tahun ketiga. Makanya ini dikurangi dengan S angle 3. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Tapi nanti buat prospektif maupun retrospektif metode ini hasilnya itu sama. Jadi kalau misal nggak ada perintah buat pakai prospektif atau retrospektif, mending bisa pakai yang prospektif aja biar lebih simple. Tapi dua-duanya sama secara konsep dan hasilnya itu sama. Ada yang mau ditanyain tentang outstanding loan balance ini? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ke contoh soalnya. Nah, jadi di sini misal ada sebuah utang yang dicicilnya itu dengan 40 pembayaran di setiap akhir tahun sebesar 900. Jika diketahui bunga efektifnya itu 7% per tahun, hitung sisa utang menggunakan prospektif dan retrospektif method sesaat setelah pembayar ke-10 dilakukan. Atau di sini maksudnya ya kayak sisa utang di akhir tahun ke-10-nya gitu. Karena di sini kan 40 pembayaran di tiap akhir tahun. Otomatis ini utangnya periodenya 40 tahun. Mungkin langsung aku bahas aja buat soal ini karena masih gampang. Sebentar.
Nah, jadi di sini kan 40 pembayaran di setiap akhir tahun. Kita dapat N-nya di sini sama dengan 40. Kemudian pembayarannya kan atau R-nya adalah 900 gitu. Terus bunga efektif 7% per tahun, I-nya 7% atau 0,07. Nah, ini hitung sisa utang menggunakan prospektif dan retrospektif metode sesaat setelah pembayaran ke-10 dilakukan atau berarti T-nya sama dengan 10. Di sini misal kita pakai prospektif dulu. Kalau pakai prospektif, sisa utang di tahun di akhir tahun ke-10 berarti di sini BP10 sama dengan R dikali eh, A angle 40 dikurangi dengan 10 atau sama aja R-nya itu tadi 900 dikali dengan A angle 30 atau berarti 900 dikali dengan A angle 30 kan 1 dikurangi 1,07 pangkat min 30 dibagi dengan 0,07. Nanti kita akan peroleh hasilnya kalau pakai kalkulator itu sekitar 12, sorry 12,4 ini dikali sama 900. Mungkin biar lebih enak. Nah, jadi kalau kita nanti ini kita bisa masukin langsung ke kalkulator 90 900 dikali ini, itu nanti kita akan peroleh hasilnya adalah 11.168,137. Ini buat yang prospektif method. Nah, sekarang kita coba yang retrospektif. Nah, kalau retrospektif tadi B apa namanya? BTR-nya tadi itu kan sama dengan R dikali dengan A angle N dikali 1 + I pangkat T dikurangi S angle T. Berarti kalau B10R di sini sama aja R-nya tadi 900 dikali dengan A angle N. A angle N di sini A angle 40 dikali dengan 1,07 pangkat 10 dikurangi S angle 10. Nanti kalau kita jabarin lagi kita dapat 900 dikali 1 min 1,07 pangkat min 40 dibagi 0,07 dikali 1,07 pangkat 10 dikurangi S angle 10 berarti 1,07 pangkat 40 min 1 dibagi 0,07. Nah, nanti kalau dimasukin kalkulator itu hasilnya sama yaitu 11.168,137. Jadi itu untuk retrospektif, prospektif dan retrospektif. Hasilnya harusnya pasti sama. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini sih Kak, Terkait ya, itu yang kanan 1,07-nya pangkat 10 Kak. yang oh iya makasih makasih. Iya, jadi itu yang benar pangkat 10 ya. Soalnya ini S angle T ya itu T-nya sama dengan 10. Makasih koreksinya. Nah, untuk hasilnya tetap sama karena tadi aku udah ngitung itu 11.168. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain atau dikoreksi lagi. Kalau nggak ada, aku lanjut dulu ke materi selanjutnya. Nah, jadi di sini ada amortization schedule. Oh, ini dia tuh intinya tabel pelunasan utang gitu. Yang isinya ada periode cicilan. Tentu yang pertama nih periode cicilannya sampai N. Habis itu payment amount. Payment amount tuh cicilan yang kita bayarkan tiap periode. Misal tiap akhir tahun, tiap akhir bulan, dan sebagainya.
Kemudian ada interest paid atau bunga yang kita bayarkan. Dan ada pokok utang. Jadi sebenarnya ketika kita membayar sebesar R, itu R itu terdiri dari bunga ditambah prinsipal. Jadi sebenarnya sekali kita bayar sebuah cicilan, itu kita membayar bunga dan membayar pokok hutangnya. Kemudian terakhir di sini ada outstanding loan balance atau sisa utangnya di waktu ke T. Nah, kalau kita bikin tabel kayak gini, gimana cara ngitungnya? Kalau payment amount, di sini kasus misalnya paymentnya sama, misal bayarnya R setiap akhir tahun gitu, atau akhir periode, ya berarti payment amount-nya baik di akhir waktu di waktu ke nol dia nggak bayar apa-apa, di akhir waktu ke satu dia bayar sebesar R, di waktu kedua bayar R, sampai di waktu ke N dia juga bayarnya R, karena dia bayarnya sama ya, R terus. Maka totalnya, karena ada sebanyak N, berarti N kali R. Nah, kemudian buat bunga yang dibayarkan itu gimana cara ngitungnya? Kayak yang tertulis di sini, kita tinggal R dikali secara umum, kalau misalnya di akhir waktu ke satu kita mau ngitung interest paid-nya, itu R A angle N, atau sama aja R dikali dengan 1 min P pangkat N. Kemudian di sini, apa namanya? Oh, ini harusnya ada I-nya ya. Jadi ini di R A angle N dikali I. Jadi makanya kan A angle N tuh 1 min V pangkat N per I. Makanya di sini tinggal R dikali 1 min V pangkat N. Begitu seterusnya, nanti kita dapatkan sebenarnya bahwa kalau kita mau mencari interest paid atau bunga yang dibayarkan di waktu ke T, itu adalah I dikali dengan R A angle N min T plus 1. Makanya ketika T-nya sama dengan 2 tadi A angle N min 1. Kemudian itu juga sama aja R dikali 1 min V pangkat N min T plus 1. Gitu. Jadi buat nyari interest paid atau bunga yang dibayarkan tuh rumusnya seperti ini. Dan nanti di akhir pembayaran terakhir kita itu harusnya I dikali R A angle 1 atau I dikali sorry, R dikali 1 min V kayak gitu. Ini kurang kurung ya. Kemudian buat principal repaid itu sebenarnya pokok yang kita bayarkan. Seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya kita ketika membayar payment kita ketika membayar sebesar R itu kita membayarkan bunga yaitu interest paid sama membayar pokok yaitu principal. Nah, di sini principal repaid itu R dikali V pangkat N untuk di akhir periode ke satu. Kemudian nanti secara umum ketika kita ingin mencari prinsipal yang kita bayarkan atau pokok yang kita bayarkan di waktu ke T itu adalah R dikali V pangkat N min T plus 1. Di mana nanti di akhir periode ke N kita dapatnya adalah yang kita principal repaid yang kita bayarkan di akhir periode ke N itu adalah RV. Nah, kemudian yang terakhir di sini outstanding loan balance. Nah, outstanding loan balance ini itu R dikali A angle N untuk di waktu ke nol. Jadi dia kan sama aja present value dari seluruh payment. Terus nanti secara umum kalau kita mau mencari outstanding loan balance di waktu ke T itu adalah R dikali A angle N min T. Kurang lebih begitu. Nah, nanti antara payment amount, interest paid, principal repaid maupun outstanding loan balance itu mempunyai hubungan. Misalnya payment amount di sini R itu sama dengan atau RT itu sebenarnya sama dengan IT ditambah PT. Kemudian nanti misal outstanding loan balance. Outstanding loan balance tuh misalnya balance di Balance di waktu T itu sebenarnya sama dengan balance di waktu T-1 dikurangi prinsipal di waktu ke T. Tapi mungkin masih agak susah buat ingatnya. Jadi kita lanjut ke bagian selanjutnya aja terkait rumus-rumus yang menunjukkan hubungan antara payment amount, interest paid, principal repaid, sama outstanding loan balance. Nah, jadi kurang lebih rumus yang bakal dipakai itu seperti ini. Dan ini nanti rumusnya bakal kepake banget buat soal-soal yang berkaitan dengan bab 5 yaitu amortization schedule ini. Nah, yang pertama, RT di sini sama dengan IT plus PT. Jadi
yang kita bayarkan di waktu ke T, eh, apa cicilan atau cicilan kita itu sebenarnya adalah bunga ditambah dengan pokok. Oke, mungkin aku izin berhenti dulu karena baru adzan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini jadi buat ngitung, jadi ada hubungan antara RT, IT, PT, dan BT. IT itu apa? Tadi IT itu interest paid atau bunga yang dibayarkan di waktu ke T. Terus PT itu ya principal repaid atau pokok utang yang kita bayarkan di waktu ke T. Sedangkan si RT ini adalah payment atau pembayaran tiap periode yang kita lakukan kayak cicilannya. Jadi RT itu cicilannya. Biasanya R itu ya sama tiap periodenya. Kemudian balance ke T, di sini BT itu sisa utang di waktu ke T atau outstanding loan balance. Jadi dia sisa utang di waktu ke T atau sisa utang sesaat setelah pembayaran yang kita lakukan di akhir waktu T. Nah, di sini ada beberapa hubungan dan ini rumus-rumus yang bakal kepake banget. Jadi misal RT di sini. Jadi eh, payment atau payment kita itu sama dengan IT ditambah PT atau bunga ditambah dengan pokok. Kemudian bunga yang kita bayarkan itu sama dengan interest rate dikali dengan balance di T-1 atau sisa utang di waktu T-1. Kemudian untuk pokok atau PT di sini, pokok yang kita bayarkan di waktu ke T itu sama aja balance di T-1 dikurangi balance di T. Terus di sini PN sama dengan PT kali 1 + I pangkat N min T. Jadi misal gini, kita mau nyari pokok di waktu ke
7. Nah, pokok di waktu ketujuh itu bisa kita cari misalnya dengan P4 dikali 1 + I pangkat 7 min 4. Jadi ini mempermudah kita buat misal kita pengen nyari eh, N di sini tapi maksudnya bukan bukan periode ya. N-nya tuh bukan periode. N tuh bukan total periode. Tapi N sama T itu sembarang aja. Di mana N-nya lebih dari T ya. Misal ini kita mau nyari P7. Itu sama aja P4 dikali 1 + I pangkat 7 min 4. Atau sama aja P4 kali 1 + I pangkat 3. Tapi nggak harus gini. Bisa aja P7 juga kita bisa pakai cara lain. Misalnya P2 dikali 1 + I pangkat 5 misalnya gitu. Jadi ini adalah hubungan-hubungannya. Ini ada yang mau ditanyain tentang ini? Kalau nggak ada, Kak, Kak, tadi ya. N-nya itu apa, Kak? N-nya tuh sembarang angka yang lebih dari T. Tapi dia N-nya di sini bukan ini. Pokoknya di sini N-nya itu bukan total Oh, periodenya oke, ya. oke. Jadi sembarang angka aja yang penting lebih dari T. Biasanya lebih dari T. Ya intinya N sama T ini sembarang Oke, angka oke. aja. Kasih, Kak. Oke, yang penting dia nggak ngelebihi periode utangnya lah. Jadi bukan total periode. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sebenarnya N nggak harus lebih dari T ya. Yang penting intinya N sama T ini sebarang angka aja. Sembarang angka selama dia nggak melebihi periode utangnya. Misal periode utangnya 40 tahun ya kita kan nggak mungkin ngambil N-nya yang lebih besar dari itu misalnya. Kalau nggak ada yang nanya lagi aku lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini kita ada latihan soal. Jadi di sini ada orang minjem uang sebesar 900 juta dengan bunga 10% per tahun selama 15 tahun. Yang pertama kita suruh nentuin angsuran per bulannya berapa. Kemudian nanti setelah dilakukan angsuran selama 3 tahun, itu ternyata ada perubahan nih. Ada perubahan bunga. Di mana 400 juta rupiah pertama itu dikenai 10% dan sisanya nanti dikenai 7%. Nah itu nanti kalau dengan perubahan seperti itu tuh angsurannya jadi berapa gitu. Dan yang terakhir nanti kita diminta buat bikin tabel amortisasi. Nah mungkin di sini aku kasih waktu bentar buat nyoba yang A, karena yang A ini bisa cepet. Tinggal pakai prospektif method aja. Kalau udah ada yang nemu yang A bisa langsung dijawab di kolom chat atau on mic juga boleh. Selamat mencoba. Oke, adakah yang sudah ketemu buat bagian A? Ini gampang aja harus yang A. Kalau gitu langsung, oh ya ini ada yang. Oke, ini ada yang jawab 118.326.399,2. Ya, jadi jawabannya benar. 100, sekitar 118 juta. Makasih yang udah jawab. Jadi langsung aku bahas aja. Di sini kan kalau kita tulis, berarti kan L-nya 900 juta, kemudian I-nya 0,1, N-nya 15. Berarti 900 juta itu sama dengan apa namanya R dikali dengan 1 min 1,1 pangkat min 15 dibagi
0,1. Nah, nanti langsung aja ketemunya R-nya 118, 326, 399,2. Itu yang A. Kemudian buat yang B, nah ini sama jawabannya tadi yang A. Nah, kemudian buat yang B, yang B tadi kan eh, habis dilakukan angsuran selama 3 tahun, berarti kan kita udah apa ya? Kita udah bayar 118 juta ini di akhir tahun pertama, di akhir tahun kedua, dan di akhir tahun ketiga. Nah, habis itu dilakukan perubahan nih bunganya. Di mana yang 400 juta pertama bunganya 10%, terus sisanya dikenai 7%. Besar angsurannya berapa? Nah, berarti kita harus nentuin sisa utang setelah kita bayar di akhir tahun ketiga. Nah, seperti yang di sini, berarti kan kita harus nentuin B3 atau sisa utang di akhir tahun ketiga. B3 itu kan sama aja R dikali dengan A angle 15 min 2, min 3. Jadinya di sini A angle 12. Atau 118 juta tadi dikali dengan 1 dikurangi, di sini harusnya 1,1 pangkat min 12 dibagi 0,1. Yang itu nanti hasilnya itu adalah 806 juta. Jadi itu sisa utang di akhir tahun ketiga. Nah, dari si 806 juta ini, itu 400 jutanya dikenai bunga 10%. Sedangkan sisanya kan tadi dikenai bunga 7%, ya sisanya berarti 406 juta. Nah, yang 400 juta ini kalau kita bayarin, jadi di sini tuh sebenarnya kita tetap bayar apa ya? Yang kita bayar tuh yang dikenai 10% sama yang 7% ini. Kita bayarnya harusnya tetap dalam periode yang sama ya. Otomatis karena di sini utangnya tuh 15 tahun dan kita udah bayar 3, berarti kan tinggal 12 kali pembayaran. 12 kali pembayaran itu sisa utangnya 806 juta. Di mana 400 jutanya di sini kan dikenai bunga 10%. Berarti 400 juta itu sama dengan R1 dikali dengan A angle 12 dengan bunga 10%. Atau kita dapat si R1-nya ini itu 58 juta. Kemudian sisanya kan 406 juta. Itu R2 dikali A angle 12 dengan bunganya di sini 7%. Dan nanti kita peroleh R2-nya itu 51 juta. Karena dari sisa utang tadi itu apa karena kita sekali bayar itu ya R1 ditambah R2 ini berarti nanti kita dapat angsuran per tahunnya itu adalah sebesar 58 juta tadi ditambah 51 juta atau sebesar 109 juta. Mungkin ada yang mau ditanyain dari ini? Jadi kayak berarti kan ini mulai di waktu keempat ya. Nah, di waktu keempat ini kita bayar 58 juta sama 51 juta. 58 juta tadi karena 58 juta tadi berarti buat ngelunasi si utang yang 400 juta ini sisanya. Terus 51 juta yang kita bayarin terus-menerus sampai di akhir periode ini buat ngelunasi yang 406 juta. Ada yang mau ditanyain tentang soal ini? Kalau nggak ada, aku lanjut ke yang C. Nah, di sini kita kan diminta bikin tabel amortisasi dari pinjaman. Di sini yang aku bikin tabel amortisasi yang belum ada perubahan tadi ya. Jadi di mana dia tuh bayar sebesar 118 juta tiap akhir tahun selama 15 tahun. Nah, buat menyusun tabel amortisasi, kan apa aja yang kita perlu? Kan kalau tabel amortisasi tadi pertama ada periode, kemudian ada eh, pembayarannya, kemudian ada eh, interestnya, habis itu pokok utangnya, ini P, pokok utang, dan terakhir di sini ada sisa utangnya. Di sini yang kita ketahui apa? R, yaitu R-nya ini 118 juta.
dengan N-nya 15, I-nya 10. Berarti kan ini di sini 118 juta. Ini waktu ke nol, waktu ke satu. Waktu ke nol tuh kita belum bayar. Di mana balance di waktu ke nol sesuai yang tadi yaitu 900 juta. Berarti kan kita tinggal nyari di sini misal kita mau nyari IT atau PT bebas ya, mau nyari IT dulu, mau nyari PT dulu. Nah, misal di sini kita pengen nyari IT misalnya. Nah, kalau yang teman-teman ingat tadi, IT itu kan sama dengan I dikali B T min 1. Otomatis di sini I1 sama dengan I dikali B0 sama dengan I-nya tadi 10% atau 0,1 dikali dengan balance di waktu ke nolnya adalah 900 juta. Balance di waktu ke nol itu adalah utangnya. Atau sama dengan 90 juta. Berarti IT di sini adalah 90 juta. Kemudian PT gimana cara nyarinya? Atau P1 ya di sini. P1 mungkin biar lebih enak dulu. Sebentar ada ikomah. Oke lanjut. Jadi di sini tadi kita dapat I1-nya 90 juta. Nah, kita cuman tinggal nyari P1 nih. P1 tuh gimana? Kita perlu ingat tadi bahwa RT sama dengan IT ditambah PT. Berarti PT sama dengan RT dikurangi dengan IT. Di sini RT-nya tuh ya 118 juta tadi, koma sekian dikurangi dengan 90 juta. Atau kita dapat nanti PT-nya berarti otomatis dia 28 juta 326.399,2. Nah, balance di waktu ke satunya gimana? Kalau diingat lagi tadi rumus tadi, balance di waktu ke T itu sama aja balance di waktu T-1 dikurangi dengan dikurangi dengan pokok di waktu ke T. Berarti di situ sama aja 900 juta dikurangi 28 juta 326.399,2. Nanti kalau kita hitung pakai kalkulator itu dapatnya, nah dapatnya nanti sekitar 871 juta 673.600,8. Nah, itu buat nyari yang pertama. Nanti buat nyari yang kedua dan seterusnya nyampe ke 15 gimana? Ya tinggal pakai cara dan rumus yang sama. Misal nanti tiba-tiba yang ditanya I10 misalnya ya itu tinggal pakai cara yang sama dengan hubungan-hubungan atau rumus-rumus yang udah aku jelasin atau aku tulisin tadi. Jadi itu rumusnya benar-benar kepake. Nah, jadi kalau kurang lebih kalau kita lanjutin semuanya, nyampe semua periode, nanti jadinya akan seperti ini. Ya, jadi sama persis ya kayak yang kita hitung tadi. Di sini bunganya tadi kita peroleh 900 juta, terus pokoknya tadi 28.326.399,2, balance di awal 900 juta, terus ini 871 juta. Dan buat ngitung yang selanjutnya tentu tinggal diterusin aja dengan cara yang sama kayak tadi. Yang jelas nanti balance di akhir jatuh temponya itu harusnya nol. Jadi nanti utangnya tuh lunas harusnya kalau di sini. Mungkin ada yang mau ditanyain terkait soal ini, termasuk mungkin cara kita menyusun tabel amortisasi ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aku lanjut dulu. Nah, ini ada satu soal yang ini lumayan susah. Emang susah kayaknya ini soal PAI. Jadi suatu utang dibayar dengan cicilan tetap setiap akhir tahun selama 20 tahun. Terus nanti sisa utang setelah pembayaran kelima 6 7 itu 2082, 1985 dan
1884. Nah, di sini diminta buat nentuin besar porsi bunga yang dibayarkan pada pembayaran ke-16. Sebenarnya nggak terlalu susah, tapi mungkin agak panjang. Kalau buat informasi di sini, berarti kan yang diketahui N-nya 20, terus sisa utang setelah pembayaran kelima berarti B5 itu 2082, B6-nya 1985,73, terus B7-nya 1884,41. Dan yang ditanya bunga yang dibayarkan pada pembayaran ke-16. Berarti yang ditanya adalah I16. Mungkin bisa dicoba dulu 3 sampai 5 menit, aku tunggu. Nanti kalau ada yang udah ketemu bisa langsung ngasih jawabannya di kolom chat atau bisa on mic juga. Selamat mencoba. Oke, di sini ada yang menjawab 1265, masih kurang tepat. Mungkin ada yang lain juga. Makasih banget udah jawab. Mungkin ada jawaban lain atau ada yang lain yang mau menjawab juga. Oke, kalau gitu aku bahas dulu aja. Jadi seperti yang di soal, kita yang ditanya adalah I16. Nah, di sini kita jangan lupa dengan rumus-rumus yang tadi nih, yaitu PT sama dengan balance di T-1 dikurangi BT, kemudian PN sama dengan PT dikali 1 + I pangkat N min T. Terus di sini kan tadi yang diketahui ini B5, B, B6, dan B7. Nah, pakai rumus yang ini tadi, berarti P6 sama dengan B5 dikurangi B6. Kita dapat 96,5. Kemudian pakai rumus ini lagi tadi, P7 berarti sama dengan B6 dikurangi B7. Yang kita peroleh dia nilainya 101,32. Itu tadi informasinya ada di soal semua.
Nah, kemudian di sini kita ngitung dulu nih interestnya. Pakai rumus yang tadi. Yang ini, PN sama dengan PT dikali 1 + I pangkat N min T. Atau di sini P7 sama dengan P6 dikali 1 + I pangkat 7 min 6 ya. Makanya pangkat 1. P7-nya kan tadi kita udah dapet tuh. P7-nya sama dengan 101,32. Selain itu kita juga tahu P6 nih. Jadi kita tahu P6 sama P7. Nah, berarti 101,32 sama dengan 96,5 dikali 1 + I. Nah, nanti kita tinggal selesaiin persamaannya ini biasa pakai kalkulator. Kita dapat I-nya itu 0,049948187. Itu masih I-nya. Terus kita perlu ngitung R-nya. Di sini kan BT sama dengan RA angle N min T dengan bunga I. Kemudian di sini sebagai contoh kita pakai B5. Sebenarnya kalau mau pakai, misal kalian mau pakai B6, terus yang diketahui tadi B7, itu juga boleh. Tapi di sini kita pakai B5. Kalau B5 berarti sama dengan RA angle 20 min 5 di sini harusnya. Sorry, ini harusnya 20 min 5. Tapi kalau misal nanti kalian pakai B6 ya udah berarti sama aja RA angle 20 min 6. Dan kalau 7 ya berarti A angle 20 min 7 itu bisa juga. Yang apa nih? Karena kita pakainya B5, berarti kan B5 tadi diketahui sama dengan 2082. Sama dengan R kali A angle, di sini A angle 15. Yaitu 1 - 1 + I, tadi I-nya 4% ini, pangkat min 15 dibagi dengan I. Nah, dari sini kita dapat nih pembayaran kita tiap periode. Jadi kita bayar tiap periode itu sebesar 200 atau 200,5365507. Ini masih R-nya. Tadi yang kita cari adalah I16. Kita pakai rumus yang tadi bahwa IT itu sama dengan I dikali B T-1. Jadi kan otomatis I16 sama dengan I dikali B15. B15 berarti sama aja A angle 20 min 15 atau A angle, oh sorry, di sini A angle 20 min, oh ya bener, 15. Berarti nanti di sini harusnya I6 itu kan tadi pertama I-nya 4% ini. Habis itu dikali dengan R-nya tadi. R-nya kita peroleh 200 koma tadi ya. Ini R-nya. Terus dikali dengan A angle 5 di sini. Karena A angle, ya bener A angle 5. Nah, A angle 5 berarti kan 1 min 1,04 pangkat min 5 dibagi 0,04. Nanti baru kita peroleh I16-nya itu adalah 43,37. Kurang lebih seperti itu. Apa ada yang mau ditanyain atau mau dikoreksi? Pak, ini sih Kak. Ya. Itu 20 dari mana ya Kak? Oh, 20. 20 tuh tadi N-nya sama dengan 20 kan? Iya, kan selama 20 tahun Oh, berarti oke N-nya oke. 20. Aku nggak lihat Kak. Makasih Kak. Oke, ada pertanyaan lagi? Terus buat hitungannya ini harusnya udah bener walaupun tadi ada beberapa salah tulis. Karena tadi udah nyoba juga. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi,
Kita lanjut dulu ke contoh soal yang selanjutnya. Yang ini lumayan susah. Ini soal dari PAI juga. Jadi ada utang sebesar 2.000 yang dia dikenain bunga efektif tahunan sebesar 10%. Nah, utangnya tuh bakal dicicil selama 10 tahun. Nah, utangnya ini dicicilnya tuh dengan bayarnya sebesar P di akhir tahun selama 7 tahun. Di 7 tahun pertama maksudnya. Jadi dia di 7 tahun pertama tuh bayarnya P. Kemudian dia bayar 2P di setiap akhir tahun selama 3 tahun berikutnya. Tentukan porsi pokok dari pembayaran cicilan ke-7. Nah, yang ini agak lebih susah. Kenapa? Karena paymentnya berubah. Jadi, kalau yang sebelumnya itu kan RT atau pembayaran di waktu ke T kan sama. Dia R terus, konstan kayak segitu terus. Nah, kalau ini ada perubahan. Jadi, dia di 7 tahun pertama tuh bayarnya P di tiap akhir tahun. Sedangkan di 3 tahun berikutnya dia bayarnya 2P. Jadi, kalau mungkin kita gambar dulu. Nah, berarti dia di akhir tahun ke-1 bayarnya P, akhir tahun kedua bayar P, sampai di akhir tahun ke-7 bayar P. Baru selama 3 tahun berikutnya dia bayarnya 2P terus. Nah, mungkin bisa dicoba dulu teman-teman 3 menit aja. Nanti kalau udah ada yang bisa, silakan langsung dikasih tahu jawabannya aja, nggak usah takut salah. Bisa lewat chat atau lewat on mic. Terima kasih. Oh iya, buat soal ini tuh berarti karena porsi pokok dari pembayaran cicilan ke-7, berarti yang ditanya adalah I7 gitu. Apakah ada yang udah nemu? Tapi ini emang lumayan susah sih. Oh iya, di sini sorry ada salah dikit. Di sini yang ditanya tuh porsi pokok ya. Porsi pokok dari pembayaran ke-7 ya. Berarti bukan I7 tapi P7 karena dia pokok ya, bukan bunga. Berarti yang ditanya sebenarnya adalah P7. Kemudian di sini ada yang jawab P-nya itu 100.
216. Hampir ya. Udah deket, lumayan deket sama jawabannya. Kasih udah jawab. Kalau gitu aku bahas dulu aja. Di sini, nah kita bisa gambar dulu kayak yang aku gambar sebelumnya. Di sini dia dari 1 sampai akhir tahun pertama sampai akhir tahun ke-7 itu bayarnya P. Kemudian di tahun ke-8, 9, 10 dia bayarnya sebesar 2P ya. Nah, di sini buat mempermudah kita cari dulu nih balance atau sisa utang di akhir tahun ke-7. Sisa utang di akhir tahun ke-7 berarti tinggal kita bawa payment di 8, 9, 10 ke akhir tahun ke-7. Atau berarti ini kan 2P A angle 3 gitu. Terus di sini, oh sorry tadi maksudnya P-nya ya yang dijawab. Tapi di sini P-nya dapatnya 269. Kemudian eh, di sini loan atau utangnya, kalau kita lihat, utang kan sama aja present value dari semua pembayaran. Berarti kita bawa aja payment dari 1 sampai 7 ini ke waktu ke 0 itu berarti sama aja P A angle 7. Terus 2P ini kita bawa ke waktu 0, itu kan sama aja 2P A angle 3, tapi 2P A angle 3 kan masih di akhir waktu ke-7, makanya dikali dengan V pangkat 7. Atau di sini, karena utangnya tadi 2000, berarti 2000 sama dengan P dikali A angle 7 kan 1 min 1,1 pangkat min 7 bagi 0,1. Terus 2P dikali di sini A angle 3. Berarti 1 dikurangi 1,1 pangkat min 3 dibagi 0,1. Kemudian dikali V pangkat 7 ya. Kenapa dikali V pangkat 7? Karena 2P A angle 3 itu masih di sini. Masih benar-benar di sini. Belum di waktu ke 0. Nanti kita bakal memperoleh. Ya ini persamaannya bisa diselesaikan pakai kalkulator. Kita dapat P-nya itu sekitar 269,5158. Nanti kalau ada salah hitung atau apapun, silakan dikoreksi aja. Oh ya, ini ada yang jawab. P7-nya itu sebesar 123,15. Wow, bener jawabannya. Keren banget. Jadi itu nanti P7-nya kita bakal dapat segitu. Oke, kita lanjut aja. Nah, terus kita perlu menghitung B6. Kenapa kita perlu menghitung B6? Karena kita tahu bahwa PT yang kita cari kan PT atau P7 lah ya. PT kan sama aja RT dikurangi dengan IT. Nah, kemudian IT itu sendiri itu kan sama aja I dikali B T min 1. Berarti kalau kita mau nyari yang dicari kan tadi P7 ya. Nah, P7 itu berarti sama aja R7 dikurangi I dikali B6. Gitu ya. Makanya kita perlu nyari B6 di sini. Kalau R7-nya gimana ya? R7-nya kan tadi P. B6 nyarinya gimana? Ya balance di waktu ke-6. Berarti pertama eh, kan ada P terus ada yang 2P ini. Mungkin kita P dulu dibawa ke akhir waktu ke-6 berarti jadi P kali V gitu kan. Habis itu 2PA angle 3 kayak tadi 2PA angle 3 itu kan masih membawa dia ke akhir waktu ke-7. Kalau mau di akhir waktu ke-6 berarti tinggal kita kaliin sama V. Berarti B6 itu sama dengan P dikali dengan V ditambah 2P dikali A angle 3 V. Nah ini informasinya ada semua. P-nya juga tadi kita udah ketemu. Jadi tinggal kita substitusiin aja. Nah kayak yang aku beritahu tadi, PT kan sama aja RT min IT sama aja RT dikurangi I kali B T min 1. Nanti kita peroleh P7 itu sama aja R7 dikurangi I kali B6. Dan kita peroleh R7-nya, sorry P7, itu kan tadi R7-nya sama dengan P. Berarti P dikurangi dengan I kali B6. B6 yang kita peroleh tadi. Nah, P-nya tadi kita dapat 269, terus I-nya tadi
diberitahu di soal 0,1, habis itu P juga kita dapat 269 dikali V, kita udah tahu juga 1,1 pangkat min 1 ditambah dengan 2P, itu P-nya udah diketahui, dikali dengan A angle 3 dikali V. Nah, nanti kita peroleh sekitar 123,15. Tadi ada yang jawab benar. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain tentang soal yang agak-agak susah ini. Mau nanya, Ya, itu nggak bisa langsung pakai rumus yang R kali V pangkat N min T plus 1 ya? gimana? Oh, rumus yang jadi yang bentar. Sorry. R dikali P pangkat N min T plus 1 yang ini kan? Iya. Nah, itu dia nggak bisa pakai ini karena pembayarannya tuh beda. Kalau ini kan berlaku buat misal kita dari awal sampai akhir periode itu bayarnya R terus gitu. Nah, tapi di sini kasusnya dia kan di 7 tahun pertama bayarnya itu P, kemudian di apa namanya di 3 tahun berikutnya bayarnya 2P. Jadi nggak bisa langsung pakai rumus ini. Soalnya nanti R-nya itu kan nggak selalu P, tapi R-nya itu di awal P terus habis itu 2P. Jadi nggak tetap gitu. Nah, rumus ini bisa dipakai langsung kalau R-nya itu tetap gitu. Oke, makasih Kak. Oke. Ada yang mau nanya lagi tentang soal ini? Oke, kalau nggak ada yang nanya, aku lanjut aja. Nah, di sini kita masuk ke sinking fund. Jadi sinking fund tuh di sini konsepnya kalau kita membayar atau ngelunasi utang dengan sinking fund, kita sebagai yang minjem uang itu bayar ke lender dengan kita bayar lamsam di akhir jatuh tempo utangnya itu. Tapi selama periode utang itu kita cuman sorry, kita cuman bayar bunganya aja. Nah, selain itu, jadi di setiap periode, selain kita membayar bunga dari utang ke lendernya itu, kita juga membayar ke sebuah sinking fund yang nanti nilai akumulasi dari sinking fundnya ini bakal kita pakai buat ngelunasi utang kita. Jadi misal kita punya utang 10 juta dengan bunganya adalah 0,1. Nah, kalau kita mau melunasi, kan kalau pakai amortisasi, kan kita bisa langsung nyari eh, R-nya sama dengan 10 juta dibagi dengan A angle N gitu. Misalnya ini N-nya sama dengan 10. Itu kalau pakai amortisasi, nanti langsung ketemu cicilannya kita bayar berapa. Nah, kalau pakai sinking fund, 10 juta ini yang kita bayarin ke lender di setiap tahun misalnya. Ini misal konteksnya tiap tahun ya. Jadi kita tiap tahun, di tahun pertama, kedua, tiga, empat, sampai di tahun terakhir nanti, kita tuh cuma membayar bunga. Jadi kita cuma bayar 10 juta dikali 0,1. Atau kita cuma bayar 1 juta ke lender. Tapi selain kita bayar 1 juta ini, kita juga mendepositkan duit kita ke sebuah sinking fund gitu. Di mana sinking fundnya dia juga nanti punya bunga sendiri ya. Misal bunga sinking fundnya juga sama 0,1. Nah, jadi kalau dalam sinking fund ini, kalau amortisasi kan ya kita langsung bayar aja tuh pokok ditambah bunga. Nah, kalau sinking fund itu kita cuman bayar bunganya doang. Nah, sisa duitnya yang lain kita pakai buat deposit ke sebuah sinking fund di mana di akhir jatuh tempo utang
nilai akumulasi dari deposit kita ke sinking fund tadi bakal kita pakai buat melunasi utang kita. Nah, jadi sebenarnya karena kita tadi tuh tiap periode itu cuman bayar bunga doang, berarti sebenarnya pokok utangnya tuh tetap. Jadi nanti sampai di akhir sampai di akhir tahun ke-10 itu pokok utangnya tetap 10 juta. Berarti apa? Berarti nilai akumulasi dari uang yang kita kumpulkan di sinking fund tadi yaitu juga harus 10 juta dong buat ngelunasi ini. Tapi kan kita belum tahu tuh. Kita harus deposit ke sinking fund-nya tuh berapa tiap periode. Kalau bunga yang kita bayar ke lender kan kita udah tahu nih 1 juta gitu tiap periode karena 10 kali 0,1. Nah, gimana cara nyari uang yang harus kita depositin tiap periode ke dana sinking fund ini? Yaitu cara nyarinya gini. Karena misal di sini K itu yang kita cari itu K ya di sini yaitu uang yang kita depositin ke sinking fund tiap periode. Kemudian L itu utangnya kita. Nah, nilai akumulasi dari uang yang kita depositin di sinking fund tadi itu harus sama dengan utangnya. Kenapa harus sama dengan utang? Nilai akumulasinya karena di akhir jatuh tempo nanti sebenarnya utang kita tuh masih tetap sebesar L. Kenapa? Karena kita cuma bayar bunga doang, nggak bayar pokoknya. Maka utang kita di akhir periode tetap L. Maka akumulasi dari uang yang kita depositin ke sinking fund ini harus sama dengan L. Biar apa? Biar kita bisa bayar secara lamsam di akhir periodenya itu. Berarti nanti kita dapat K itu sama dengan L dibagi S angle N. Dengan J ini adalah bunga sinking fund. Jadi biasanya kita tulis J itu bunga sinking fund. Kemudian I biasanya bunga dari utang kita. Jadi di sini K sama dengan L utangnya itu dibagi dengan S angle N bunganya J. Nah, jadi kalau misalnya orang bayar utang dengan bunga utangnya tadi sebesar I, kita pakai metode sinking fund. Nah, yang harus kita bayarin tiap periode adalah bunga dari utang sama sinking fund deposit. Bunga dari utang tadi I dikali L, kayak ini tadi. Terus sinking fund dari depositnya tadi, deposit dari sinking fundnya tadi, itu tiap periode sebesar L dibagi S angle N dengan bunga J, yaitu bunga sinking fund. Di sini maksudnya J itu bunga sinking fund, sedangkan I itu bunga dari utang. Mungkin ada yang mau ditanyain tentang konsep sinking fund ini. Oke, kalau aman aku lanjut dulu. Ini ada contoh soal. Jadi ada utang sebesar 5.000 dengan bunga nominalnya 18% bulanan. Berarti ini convertible monthly. Kemudian pokok dari utangnya itu bakal dibayar selama 14 tahun dengan sinking fund yang memberikan tingkat bunga nominal 15% dikonversikan bulanan. Jika pembayaran bunga dan sinking fund dilakukan setiap akhir bulan, tentukan total semua pembayaran yang diperlukan di setiap tahun. Jadi pembayaran yang diperlukan tiap tahun. Atau kalau tadi kita lihat di sini maksudnya adalah si R-nya. Jadi yang ditanya di sini R. Nah, gimana cara nyarinya? Yaitu tinggal pakai rumus yang ini tadi. Yaitu pembayaran yang kalau pakai metode sinking fund, seperti yang aku bilang tadi, itu sebenarnya kita membayar bunga dari utang, sama kita membayar deposit ke sinking fund-nya itu. Jadi ini bunga dari utang, ini deposit ke sinking fund. Di mana nanti deposit dari sinking fund itu, nilai akumulasinya harus sama dengan eh, pokok utang kita atau si L tadi. Mungkin bisa dicoba dulu 3 sampai 5 menit. Nanti kalau udah ada silakan di kolom chat atau on mic ya kalau udah ada nemu jawabannya.
Oke, langsung bahas aja. Di sini kayak yang kita ketahui tadi, utangnya itu adalah 5.000 gitu ya. Terus di sini kita simbolin I aksen, sebenarnya I juga nggak apa-apa harusnya. Itu sama dengan I12/12. Kenapa I12/12? Ya karena tadi yang diketahui adalah I12, yaitu bunga yang convertible monthly. Kita harus bagi dengan 12, baru kita ketemu bunga efektif bunga efektif tiap bulannya, yaitu 0,015. Kemudian di sini N-nya adalah 14 kali 12, atau N itu sebenarnya jumlah pembayaran. Kenapa 14 kali 12? Karena tadi kita tahu bahwa jangka waktunya itu 14 tahun. Nah, terus kita bayarnya tiap bulan. Ya udah, berarti total pembayaran kita itu ada sebanyak 168 pembayaran. Kemudian di sini kita cari J-nya. Di mana J-nya itu adalah 0,15 dibagi 12. Kenapa? Ya karena tadi ini juga convertible monthly. Jadi dan di sini J itu adalah bunga sinking fund ya. Sedangkan si I di sini adalah bunga utang. Jadi di sini beda. Kemudian di sini R kita tuliskan sebagai pembayaran bunga sama sinking fund tiap bulan gitu. Oh iya, di sini tadi juga udah ada yang jawab benar, itu jawabannya sekitar 83,85. Mantap, Pak. Udah jago-jago nih. Oke, lanjut aja. Jadi itu nanti jawabannya 83,85. Tapi sebenarnya nanti dikali 12 jadi 1.006. Di sini juga ada yang jawab 1.006,22, itu juga benar. Jadi sebenarnya 83 dikali 12. Oke, makasih yang udah jawab. Dan oke, kita lanjut yang tadi ya. Jadi R-nya kan pembayaran bunga dan sinking fund untuk 1 bulan, atau ya pembayaran bunga sama sinking fund tiap bulannya. Kayak yang tadi, R itu interest dikali dengan bunga. Interest dikali dengan utang ditambah sinking fund deposit. Sinking fund deposit ya tadi L dibagi S angle N dengan bunganya J. Ini ya, N-nya 168. Kemudian di sini tadi bunga tiap bulan dari utang itu kan 0,015. Tinggal dikali dengan utangnya sebesar 5.000. Terus di sini L dibagi S angle 168. 5.000 dibagi 1,0125 karena ini J ya, yaitu bunga sinking fund. Di sini bunga tiap bulan 1,0125 pangkat 168 min 1/0,125. Nah, nanti kalau kita hitung, itu kita akan memperoleh R-nya sama dengan 83,85198578. Tapi, kayaknya yang tadi ditanya di sini, itu kan total semua pembayaran yang diperlukan setiap tahun, jadi 12R. Kita tinggal 85 tadi, 83 tadi, kita tinggal kaliin 12, yaitu nanti kita memperoleh 1.006,223829. Tadi udah ada yang jawab benar. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain tentang soal ini. Kalau misal ada yang masih bingung atau mungkin ada yang mau dikoreksi, silakan. Mungkin aku tunggu bentar ya, 1 menit. Oke, karena nggak ada, kita lanjut aja. Nah, di sini kita ke sinking fund schedule. Jadi selain amortization schedule, kita juga sebenarnya bisa bikin sinking fund schedule. Misal di sini K-nya itu adalah sinking fund deposit, atau ya tadi ya L dibagi S angle N. Itu kita notasikan dengan K di sini misalnya. Kemudian N adalah periode utang. Oh sorry, berarti kalau K itu sinking fund deposit ya berarti di sini biar lebih jelas K sama dengan L dibagi S angle N dengan bunga J. Kemudian di sini N itu periode utang sama periode sinking fund-nya juga. Dan I-nya itu adalah bunga utang.
di mana J-nya bunga sinking fund, terus R-nya itu pembayaran tiap periode. Nah, kayak tadi ya, R-nya itu adalah IL ditambah K, di mana K-nya sama dengan L dibagi S angle N dengan bunga J. Nah, nanti kita bakal peroleh seperti ini. Yang pertama, interest paid-nya. Interest paid itu ya tinggal bunga dikali utang aja, I kali L. Kemudian sinking fund deposit, kayak yang tadi, udah kita tulisin. Ini tuh sebenarnya sama aja K. Kita notasiin tadi sebagai K. Atau mau dinotasiin dengan apapun juga boleh. Habis itu bunga yang diperoleh dari sinking fund, kenapa masih nol? Ya karena kita mendepositkan sinking fund-nya di akhir periode pertama. Otomatis saat itu ya bunga yang kita peroleh masih nol karena baru aja kita depositkan. Kemudian amount di sinking fund-nya atau ya duit kita nih, duit kita di sinking fund-nya itu, duit kita yang udah kekumpul, ya kayak akumulasi duit kita lah di sinking fund itu sebesar L dikali, kalau di periode pertama ya L dikali S angle 1 dibagi S angle N dan seterusnya. Nanti kalau di waktu ke T dia L dikali S angle T dibagi S angle N. Dan di akhir periode, kenapa kok L? Ya karena akumulasi dari uang kita di sinking fund itu ya harus sama dengan L buat ngelunasi utangnya tadi. Kemudian net amount dari loan-nya ini sebenarnya sama aja outstanding loan balance. Tapi ini kayak outstanding loan balance kalau kita misal kalau kita bayar ya. Karena sebenarnya kalau kita cuman bayar bunga, kalau kita cuman bayar bunga kan ya utangnya akan selalu tetap L, nyampe di akhir juga tetap L. Makanya nanti kita di akhir uang sinking fund kita yang kekumpul sebesar L, kita pakai buat melunasi utang yang di akhir masih nilainya L ini, jadi lunas nanti. Dan ini tabel sinking fund-nya ini kayak rumusnya nggak ada deh di buku. Jadi tadi aku eh, bikin sama nyoba nyari-nyari dari beberapa sumber lain. Kemudian mungkin ada yang mau ditanyain tentang tabel ini, sinking fund schedule ini. Kalau nggak ada, kita coba ke soalnya dulu nih. Nah, jadi misalnya ada orang yang pengen ngelunasi utang sebesar 17.000 selama 10 tahun dengan sinking fund. Terus dia bayar bunga utangnya. eh, Tentu dia bayar bunga utang sama depositin uang ke sinking fund di setiap akhir tahun gitu kan. Nah, ternyata di sini utangnya bunganya 4%, sinking fund-nya bunganya juga 4%. Nah, berapa bunga yang diperoleh dari sinking fund di akhir tahun ke-8? Ini sekalian aku bahas aja, tapi nanti kalau misal ada yang udah ketemu duluan, boleh banget langsung di kolom chat atau on mic. Karena utangnya 17.000, berarti L-nya 17.000 gitu. Terus selama 10 tahun, dan dia bayarnya tiap akhir tahun ya, berarti tetap N-nya 10. Terus dia kan bayar utang sama, bayar bunga utang sama deposit ke sinking fund ya, sama kayak konsep sinking fund biasa yang tadi. R nanti sama dengan IL ditambah L dibagi S angle N J. Kemudian tadi kita tahu bunganya itu sama-sama 4%. Jadi bunga utang sama aja bunga sinking fund yaitu 0,04. Bulan di sini sama. Nah, yang ditanya bunga yang diperoleh dari sinking fund di akhir tahun ke-8. Nah, ini maksudnya apa? Bunga yang diperoleh dari sinking fund itu adalah interest earn on sinking fund-nya ini yang kita bisa cari dengan cara ini. Tapi buat di tahun ke T kan rumusnya L kali J dikali S angle T min 1 dibagi S angle N. Berarti bunga yang kita peroleh adalah nanti, sorry, tadi rumusnya eh, L dikali J dikali S angle T min 1 dengan bunga J dibagi S angle N dengan bunga J. Atau kalau kita tulis lebih lengkap di sini, eh, L dikali J dikali S angle T min 1, berarti kan S angle 7 dengan bunga J dibagi dengan S angle N, N-nya berapa? 10. Berarti kita akan memperoleh L-nya tadi 17.000 dikali J-nya berapa? 0,04
dikali S angle 7. S angle 7 kan 1 dikurangi 1,04 pangkat, sorry, ini A angle ya. Kebalik. Ntar. Nah, S angle 7 kan berarti 1,07, 1,04 pangkat 7 dikurangi 1 dibagi 0,04. Kemudian S angle 10 berarti 1,04 pangkat 10 min 1 bagi 0,04. Nah, ini tinggal dimasukin ke kalkulator aja. Nanti dapatnya harusnya sekitar, ntar coba aku hitung di kalkulator dulu. Nah, nanti di sini dapatnya itu 857,75389. Mungkin kalau ada salah hitung bisa dikoreksi aja. Apakah ada yang mau ditanyain tentang soal ini atau mau dikoreksi? Barangkali ada salah hitung. Kalau misal nggak ada, aku lanjut lagi ke soal terakhir. Di sini ada orang yang punya utang sebesar 1.000. Terus dia pengen ngelunasi utangnya selama 4 tahun atau dalam periode 4 tahun gitu. Dengan dia bayar tiap akhir tahun. Berarti kan dia bayarnya sebanyak 4 kali ya. N sama dengan 4. Nah, terus diketahui nih bunga efektif sama bunga utangnya itu sama-sama 8%. Berarti di sini I sama dengan J sama dengan 8% per tahun. Nah, kita diminta buat bikin sinking fund schedule. Mungkin kayak sebelumnya kita bikin nggak usah full semua, kita bikin beberapa aja. Pertama yang kita perluin kan, sorry, bentar. Nah, pertama di sini yang kita perlukan, kalau kita ingat dulu tadi sinking fund tuh ada apa aja? Di sini ada, aduh. Nah, di sini kan kalau sinking fund pertama ada periodnya, terus ada interest paid-nya, kemudian ada sinking fund deposit atau SF deposit gitu aja. Kemudian ada interest earn on sinking fund tadi, interest on sinking fund tadi. Habis itu ada amount in sinking fund atau akumulasi di sinking fund-nya, sama net amount dari hutangnya itu. Nah, kita tulis aja dulu periodenya di sini. Kan cuma 4 ya, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian interest paid itu kan sama aja I kali L. Berarti sama aja 0,08 dikali utangnya 1.000. Berarti 80. Dan interest paid ini sama terus.
80, 80, 80, dan seterusnya. Oh, sorry. Di waktu ke-0 belum ada ya. Jadi dia mulai di waktu ke-1 tuh 80 terus nyampe akhir. Kemudian sinking fund deposit kita tadi tulis sebagai K, itu kan L dibagi S angle, di sini kan 4 tahun ya, berarti S angle 4 dengan bunganya 0,08, atau berarti sama aja 1000 dibagi dengan 1,08 pangkat 4 min 1 dibagi 0,08. Nanti dapatnya itu sekitar 221. Nanti bisa dikoreksi aja kalau salah. Kemudian interest earn on sinking fund. Interest earn on sinking fund tadi kalau kita ingat di waktu ke-1 tuh masih 0. Habis itu kita cari amount in sinking fund. Tadi rumusnya apa? Amount in sinking fund itu adalah L dikali S angle T dengan bunga J dibagi dengan S angle N dengan bunga J. Itu ya. Berarti sama aja 1000 itu dikali dengan 1, T-nya tadi, berarti ini L dikali S angle, karena kita mencari di waktu ke-1 berarti S angle 1 dengan bunga J dibagi S angle 4 dengan bunga J. Itu S angle 1 dengan bunga J berarti di sini 1,08 pangkat 1 dikurangi 1 dibagi 0,08 dibagi 1,08 pangkat 4 min 1 bagi 0,04. Ini coba aku hitung dulu. Nah, nanti 221,92. Nah, harus ini juga 221,92 ya, karena kita juga amount sinking fund di akhir tahun pertama ya berarti sama aja, masih sama dengan uang yang kita depositin tadi dong, karena masih belum berbunga ya, belum kena bunga. Nah, yang terakhir, net amount dari loan-nya ini, tentunya nanti pertama di sini dia adalah 1000. Habis itu nanti di sini tinggal 1000 dikurangi 221,92. Nah, mungkin kita bisa coba lanjut yang kedua deh, terakhir sampai yang kedua aja. Oh ya, sinking fund deposit itu nanti sama ya tiap ininya. Kemudian, interest earn on sinking fund, tadi rumusnya apa? Rumusnya tadi L dikali J dikali S angle T min 1 dibagi S angle N. Berarti kita akan peroleh 1000 dikali dengan 0,08 dikali S angle T min 1 ya. Kita nyari di T sama dengan 2 berarti S angle 1 dibagi S angle 4. Nah, ini kita coba hitung. 1000 kali 0,08 kali S angle 1 dibagi S angle 4. Nah, S angle 1 berarti 1,08 pangkat 1 dikurangi 1. Kemudian ini 1,08 pangkat 4 dikurangi 1. Nah, nanti kita akan peroleh dia itu nilainya 17,75. Dan itu interest earn on sinking fund. Terus amount di sinking fund-nya bisa kita lanjutin cari dengan cara yang sama ini tadi. Sama persis kayak ini, cuman tinggal diganti 2 aja. Nanti kita akan peroleh dia besarnya adalah 461,59. Terus net amount of loan-nya berarti ini tinggal 1000 dikurangi 461,59 dan seterusnya. Nanti harusnya di sini dia 0. Kurang lebih begitu. Nah, kalau fullnya nanti tabelnya kayak apa? Kurang lebih seperti ini. Buat tabel sinking fund schedule ini.
Mungkin apakah ada pertanyaan buat materi dan soalnya? Itu aja. Sekian dari aku. Terima kasih. Aku tunggu kalau misalnya ada pertanyaan. Dan jangan lupa buat presensi ya. Makasih, Kak. Oke. Kemudian apakah masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada mungkin aku stop ini dulu. Dan masih aku tunggu.